Halo semuanya, ketemu lagi di Entrepreneur Channel. Oke guys, balik lagi sama gua di konten free mockup ya. Nah, seperti biasa di konten ini nanti kalian bisa unduh mockup ini secara gratis. Tapi sebelum itu silahkan kalian cari dulu passwordnya ya. Lalu passwordnya ada di mana? Passwordnya ada di pojok kanan atas layar kalian yang dimulai dari sekarang. Nah, kalian lihat ya, muncul satu karakter. Nanti bakal muncul satu demi satu dari awal tadi sampai akhir video. Jadi silakan kalian kumpulin untuk ngebuka file RAR yang bakal kalian download. Kalau misalkan diekstrak dia tulisannya error ataupun korup, artinya password masih salah ya. Jadi silakan kalian tonton kembali dan pastikan sudah benar semuanya. Oke, kita langsung saja ke tampilan mockup untuk video hari ini. Oke guys, jadi ini dia mockup yang bakal gua share untuk video hari ini ya. Ini adalah mockup retro oversize model V seperti ini ya, craft variasi. Nah, nanti kalian bisa unduh mockup ini untuk melengkapi koleksi mockup jersey kalian. Nah, seperti biasa kalau di konten free mockup ini gue bakal jelasin gimana cara gunainnya dan apa saja yang ada di dalam file ini. Nah, yang pertama-tama di sini kalian bisa lihat di panel layers. Di paling atas di sini adalah contoh. Nanti gue bakal contohkan bagaimana caranya untuk menggunakan mockup ini dari yang polosan seperti ini sampai dia berbentuk seperti ini ya. Ini hanyalah contoh saja. Jadi nanti gunakan contoh ini sebagai cara buat kalian yang mau mengganti ataupun menggunakan mockup ini. Oke ya, kemudian kita bisa hapus ya. Nanti kalian bisa hapus yang paling atas ini. Kalian juga bisa hapus yang ini ya. Nah, nanti kalian langsung saja fokus ke folder master ini. Lalu apa gunanya folder master ini? Gunanya seperti ini guys. Kalau misalkan dia mati, dia bakal terlihat seperti ini ya, warna dasar saja tanpa shading dan tidak ada dimensinya. Nah, inilah fungsinya dari folder master ini. Lalu isinya ada apa saja? Kita bisa buka ya. Di sini isinya ada 5 layer yang masing-masing layer punya angka opacity dan fill beda-beda serta punya layer style yang beda-beda. Kalian bisa klik ya di sini. Kalau misalkan mau dirubah, kalian bisa buka dulu lognya seperti ini ya. Nanti kalian bisa lihat angka-angkanya di sini ya. Kalau misalkan paham, silahkan kalian boleh otak-atik, kemudian bisa atur lagi angkanya. Tapi kalau kurang paham, biarkan saja dia dalam kondisi terkunci seperti ini, biar dia tidak bergeser. Oke ya, nah kita langsung lewatin 3 layer ini dan langsung ke folder desainnya. Kenapa dilewatin? Karena ini harus dijelasin bagian folder desainnya dulu, baru kita naik lagi ke atasnya. Oke, nah disinilah folder dimana nanti kalian akan memasukkan, menambahkan ataupun mengganti desain dari mockup ini ya, ataupun nanti kalian memasukkan desain kalian. Nah, di sini sudah gue sediakan untuk badan ya, terutama di sini udah ada smart placement. Jadi silahkan kalian tinggal klik 2 kali. Kemudian kalian ambil desain kalian yang sudah dibuat sebelumnya, dan di sini sudah gue sediakan untuk patternnya ya, seperti ini. Tinggal drag and drop saja, kemudian atur skalanya ya. Kalau misalkan dia kurang pas, kalau sudah pas ya langsung saja tekan enter, kemudian Ctrl S ya, jangan lupa biar dia terupdate ke halaman mockupnya. Nah, seperti ini ya, sangat mudah sekali, dia langsung otomatis berada di tempat yang sudah perfect seperti ini ya, karena ini sudah diatur sebelumnya. Jadi kalian tidak perlu lagi mengatur-atur posisi ataupun ukuran di luar ukuran area ini ya. Jadi asal kalian sudah pasin di sini, nanti dia otomatis bakal pas di sini ya. Oke, nah itulah caranya ya. Kita bakal lanjutkan untuk bagian belakang juga. Caranya sama, tinggal drag dan drop di sini, kemudian fullin ya areanya biar dia lebih maksimal seperti ini. Ctrl S lagi, kemudian kita lihat di sini dia bakal terupdate seperti ini ya. Nah, itulah caranya untuk menambahkan motif menggunakan smart placement yang sudah disediakan. Lalu kemudian gimana caranya kalau misalkan tidak ada smart placement ini ya, ataupun kalian pengen menggunakan cara yang berbeda, nanti bakal gue jelasin pada bagian logo dan teks ya. Tapi sebelum itu gue bakal jelasin sedikit untuk 3 layer yang sebelumnya ya, yang sudah kita lewatin. Nah, di sini ada 3 layer ini fungsinya untuk apa? Langsung saja gue tunjukin ya, gimana cara membedakan ini harus dipakai atau tidak. Nah, inilah ya, kalau misalkan tidak ada ini ya, tiga layer efek ini, dia akan sedikit lebih flat ya seperti ini, ataupun dimensinya kurang tajam, terutama untuk bagian
desain ya, karena ini spesifik untuk folder desain. Kalian bisa lihat ya di sini perbedaannya ya. Nah, kalau misalkan kalian pengen atur-atur lagi, kalau misalkan dirasa terlalu gelap, kalian bisa tambahkan. Nah, ini jangan full ya, tapi misalkan angkanya jadi 75 ya. Ini juga masih terlalu harsh ya, ataupun terlalu keras. Ini untuk shading ya, tapi ini bolak-balik guys. Kalau misalkan warna gelap, ini berfungsi sebagai highlight, tapi kalau misalkan desainnya warna terang, nah ini berfungsi sebaliknya ya. Jadi silahkan kalian bisa atur-atur untuk angkanya seperti ini ya. Nah, ini contohnya menggunakan settingan seperti ini. Nah, nanti kalian bisa coba-coba diterapkan pada desain kalian ya, cocoknya di angka berapa. Tapi kalau misalkan dirasa sudah cukup ya tidak usah diotak-atik lagi ya. Nah, ini harus posisi terkunci seperti ini. Jadi misalkan pengen digeser seperti ini, dia tidak menggeser layer-layer yang ada di atasnya, terutama untuk folder Master Effects dan juga folder effects tambahan 3 di bawahnya. Oke ya, nah kita bakal lanjut untuk bagian sleeve ya, ataupun lengan. Nah, di sini kebetulan konsepnya tidak ada desainnya, tapi bakal gua tunjukin kalau misalkan kalian pengen menambahkan desainnya. Caranya sama ya, silahkan kalian buka seperti ini, kemudian klik 2 kali dan silahkan kalian masukkan desainnya seperti ini. Nah, gua contohkan menggunakan desain yang sudah ada saja seperti ini. Silahkan kalian taruh di posisi tengah seperti ini ya, agak ke bawah sedikit, kemudian Ctrl S. Nah, nanti ini juga di hide dulu untuk warna dasarnya, Ctrl S seperti ini biar tidak double-double ya. Kemudian kita close dulu dan dia bakal terupdate ke sini. Nah, kalau misalkan posisi dan ukurannya tidak pas seperti ini ya, jangan diatur di sini, tapi silahkan kalian balik lagi ke sini, atur di sini ya. Untuk ukuran dan posisi jangan diatur di halaman mockupnya, nanti dia akan merusak smart object yang sudah disediakan seperti ini ya. Nah, ini contohnya. Ketika kalian rubah satu sisi, misalkan bagian kiri untuk depan, maka otomatis yang belakang bagian kiri dia akan terupdate karena dia sudah di link ya, ataupun sudah terhubung. Kemudian kita bisa lanjut untuk bagian yang sebelahnya ya, seperti ini. Ini hanya contoh saja guys, karena konsep ini sebenarnya tidak menggunakan bagian lengan desainnya, tapi tidak masalah. Ini contoh kalau misalkan kalian menggunakan ya. Jadi biar jelas dan kalian bisa paham untuk berbagai macam konsep yang mungkin bakal kalian coba nantinya. Oke ya, nah ini kita anggap saja sudah pas seperti ini. Kemudian di sini gue tambahkan ada sedikit variasi. Ini tidak full ya, tapi kalau misalkan kalian pengen full, berarti silahkan kalian ambil lagi dari folder color ini. Kalian copy ya, Ctrl C. Kemudian kalian balik lagi ke sini, Ctrl Shift V. Ya, nanti dia bakal full seperti ini dan bisa diganti warna yang lain. Tapi kalau misalkan untuk konsep ini gue contohkan menggunakan variasi yang seperti ini ya. Oke, nah ini untuk bagian sleeve kita coba tutup dulu seperti ini. Nah, inilah bagian logo dan teks ya. Di sini biar gampang saja dan di navigasinya tidak terlalu berantakan, nanti layarnya juga lebih mudah kalau misalkan pengen dicari-cari ya, pengen diganti. Nah, semua logo dan teks ataupun sponsor nanti silahkan kalian masukkan pada folder ini. Contohnya seperti ini ya. Nah, di sini sudah gue sediakan beberapa contoh untuk penerapan logo dan teks ya. Nah, ini untuk bagian depan seperti ini ya. Gue langsung masukkan saja dan masukin ke folder desain, subfolder logo dan teks ya. Nah, ini untuk mempermudah saja sebenarnya. Tidak perlu dibuat folder baru, subfolder baru juga tidak masalah sebenarnya ya. Tapi lebih mudah untuk dinavigasi ataupun dicari-cari lagi kalau misalkan pengen diedit ataupun ditambahkan desain baru ataupun dirubah desainnya, nanti lebih mudah kalau misalkan dikelompokkan seperti ini ya. Nah, itulah tujuan utamanya di subfolder seperti ini dan dikelompokkan sesuai dengan komposisinya ya. Nah, di sini untuk bagian depan dibuat seperti ini saja. Kemudian belakangnya juga sama ya, tinggal drag and drop. Kemudian atur posisi dan ukurannya. Nah, ini jangan lupa ya, kita pas-pasin lagi. Kemudian enter. Ini dia nyasar ya, kan harusnya dia ada di sini tapi dia nyasar. Jadi nanti kalian pastikan semua desain ya harus berada di dalam folder desain ini dan di subfoldernya masing-masing. Kalau misalkan belum, nanti silahkan kalian tinggal drag dan masukkan ke folder yang seharusnya. Jadi biar nanti efeknya maksimal ketika dijadikan mockup akhir ya, ataupun ketika diekspor dia bakal lebih maksimal. Oke, nah ini kita satu lagi ya, tambahkan label untuk bagian label di depan seperti ini. Nah, ini untuk pemanis saja ya. Nanti silakan kalian gunakan desain kalian tentunya ya. Ini hanya contoh saja guys.
Oke ya, nah ini untuk cara mengganti desainnya seperti ini ya. Nah setelah proses penggantian desain ya, kalian juga bisa langsung tutup seperti ini biar tidak terlalu panjang ke bawah layer-layernya karena ini banyak banget. Nah kemudian kita lanjut ke bagian color ya. Sesuai namanya di sini adalah folder untuk mengganti warna ya. Nah di sini kalian bisa lihat ada banyak banget tapi sudah ada namanya ya, jadi tidak perlu bingung. Kalian bisa gunakan semua layer ini untuk variasi, tapi itu tergantung nanti konsepnya pengen seperti apa ya kalian. Nah di sini kebetulan gue bakal contohkan seperti ini ya. Nanti kalian bisa coba untuk versi kalian sesuai konsep desain kalian seperti ini ya. Oke. Nah ini adalah konsep utuhnya seperti ini, tentunya tanpa bagian lengannya seperti ini. Cara untuk mengganti warnanya tinggal klik 2 kali, kemudian cari warnanya, pengen coba warna apa lagi ya, seperti ini ya misalkan ya. Nah ini hanya snow saja, intinya tarik-tarik saja. Kalau misalkan tidak menggunakan banyak variasi, silahkan kalian bisa langsung gunakan base nya. Tapi kalau misalkan dia sudah ditambahkan full print design seperti ini, artinya dia sudah tertutup semua di sini, jadi kalian tidak bisa melihat bagian bodinya. Tapi kalau misalkan kalian hide dulu seperti ini, kalian sebenarnya bisa melihat dia bisa diganti warna juga. Oke ya, seperti ini. Nah pastikan kalau misalkan menggunakan base ini menggunakan warna yang sinkron dengan tema keseluruhan. Maksudnya seperti apa? Seperti ini. Nah ini kan otomatis terlihat secara keseluruhan gelap ya, ataupun tidak dominan warna terang. Maka jangan gunakan warna di sini yang mencolok. Kenapa? Karena nanti bakal terlihat di bagian potongan-potongan dia seperti terlihat ada potongannya guys. Jadi kalian silakan gunakan warna dasar yang sama. Nah kalian lihat ya, bagian sini guys, kalian lihat, perhatikan tuh. Di sambungan-sambungannya dia bakal terlihat ada potongan kalau misalkan menggunakan warna yang berbeda ya. Seperti ini, itu hanya sedikit tips saja. Oke ya. Nah itulah cara mengganti warna. Kemudian kita bakal lanjut ke bagian folder backgroundnya ataupun folder yang paling bawah. Nah di folder background ini isinya hanya layer backgroundnya sesuai namanya. Di sini ada drop shadow juga. Nah buat kalian yang mungkin pengen coba-coba explore drop shadow ya, silahkan kalian bisa klik 2 kali pada bagian drop shadow. Nah di sini kalian bisa atur-atur lagi ya, distance-nya bisa, spread-nya bisa, size-nya juga bisa, angle-nya juga tentunya bisa ya. Nah untuk penentuan angle dari drop shadow ini kalian juga harus pakai logic ya. Maksudnya seperti apa? Kalian bisa lihat mockup secara keseluruhan. Jatuhnya cahaya di mana ya? Kalau misalkan cahaya arahnya dari kanan, otomatis drop shadow bakal lebih condong di bagian sebelah sini ya, sebelah kirinya. Artinya pada bagian sebelah kiri di sini bakal terlihat lebih gelap seperti ini ya, karena dia tertutup dari arah datangnya cahaya. Jadi tidak mungkin dia berada di sini dengan jarak yang lebih jauh seperti ini. Nah ini janggal ya, jujur janggal ini. Jadi kalian silakan balik lagi, sesuaikan dengan arah datangnya cahaya. Nah itu sedikit tips saja ya. Ini bakal gua keep posisinya seperti ini, ataupun nanti mungkin gua rubah lagi sedikit seperti ini ya, pas-pasin lagi. Oke ya, seperti ini. Nah itulah cara mengatur drop shadow ya. Kemudian kalau misalkan kalian pengen mengganti ataupun menyimpannya sebagai file yang transparan atau save as PNG, kalian bisa matikan untuk 2 layer paling bawah ini ya. Silahkan kalian tinggal export as PNG. Kemudian kalau punya desain background sendiri, silahkan masukkan di sini ya, di atasnya folder ataupun di atasnya layer ini, maksudnya ya, di atas layer paling bawah ini. Jadi silahkan tambahkan di sini kalau misalkan punya desain khusus untuk background. Tapi kalau misalkan pengen menggunakan warna yang solid saja seperti ini ya, warna basic, kalian juga bisa menggunakan layer yang paling bawah ini ya. Seperti itu guys. Nah ini untuk folder background. Nah kurang lebihnya seperti itu guys untuk penjelasan bagaimana cara menggunakan mockup ini dan apa saja yang ada di dalam file mockup ini. Nah kalau misalkan masih ada yang bingung untuk bagian-bagian yang tertentu, mungkin tadi ada yang terlalu cepat atau bahasanya kurang mudah dimengerti, silakan kalian bisa tanyakan di kolom komentar ya. Nanti pasti bakal gua bantu jelasin atau bantu jawab. Oh ya guys, buat kalian yang mungkin pengen custom design jersey ya, mungkin konsep-konsep retro seperti ini, ataupun kalian punya konsep apa, kita juga bisa diskusikan. Ataupun kalian mau custom mockup juga bisa banget ya, ataupun custom desain-desain lainnya, workshirt, work jacket, varsity, poster, atau berbagai macam kebutuhan sosial media lainnya, kalian juga boleh banget tanya-tanya melalui kontak yang ada di deskripsi ya. Di situ ada nomornya ya, kalian bisa kontak di situ, kita bisa diskusikan harga dan konsepnya ya. Kalau misalkan cocok bisa kita kerjakan. Kalaupun tidak cocok ya tidak masalah ya, tanya-tanya selalu gratis guys, jadi tidak
usah ragu untuk bertanya, pasti bakal gua jawab. Oh ya guys, mungkin ini passwordnya masih terus berjalan ya, jadi silahkan kalian simak sampai akhir video untuk ngumpulin semua karakternya. Nah buat kalian yang mungkin males cari passwordnya ataupun tidak ada waktu ataupun juga bingung ya nyari passwordnya gimana, ataupun ya intinya males ribet lah ya, kalian juga bisa langsung membeli mockup ini dan mockup-mockup lain di channel ini secara langsung tanpa password melalui link yang ada di komentar yang dipin ya. Nanti di situ ada linknya, kalian bisa klik di situ, kalian bisa lihat harganya. Nanti kalian bisa beli bundle ataupun satuan lewat link tersebut ya. Tapi kalau misalkan pengen yang free saja lah ya bang ya, biar nggak ngeluarin uang lagi musim susah begini, boleh banget, silahkan kalian cari saja passwordnya dan bisa akses file ini secara gratis ya. Oke guys, kalau misalkan kalian suka dengan konsep video seperti ini ya, kalian boleh bantu like, share video ini ya, biar dia tidak tenggelam. Kalian bisa bantu hype ya. Jadi misalkan nanti dicari lagi videonya tidak tenggelam dan bisa ditemukan ya. Atau kalian punya ide saran konten apa lagi ataupun requestan mockup apa lagi, boleh banget, silahkan kalian tulis saja di kolom komentar ya. Nanti kalau misalkan ada yang menarik bakal kita bahas dan kita update di video yang berikutnya. Terima kasih guys yang sudah nonton sampai beres. Kita bakal ketemu lagi di konten-konten gue yang berikutnya. See you guys, bye bye.